Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua salam sejahtera, kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan mungkin saja semua teman-teman sudah tahu kabar terakhir pengumuman pelatih kepala tim nasional Indonesia untuk U17. Karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah atau host penyelenggara Piala Dunia U17 setelah FIFA pada Jumat kemarin mengumumkan tuan rumah yang harus disambut gembira oleh penggemar sepak bola di Indonesia setelah kita gagal di U20 karena penyelenggaraan itu dibatalkan, dipindahkan ke Argentina. Namun ini ada hadiah lagi buat kita. Kita ditunjuk, dipercayakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menjadi tuan rumah pada tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang. Nah, banyak yang bertanya-tanya ketika Indonesia menjadi tuan rumah, lalu bagaimana tim ini? Dan tim ini belum terbentuk sampai saat ini, karena ini mendadak juga, waktu tinggal 5 bulan, kalau dihitung dari sekarang sampai di November. Dan kemudian siapa pelatih yang akan membesut menangani tim nasional Indonesia di Piala Dunia, karena ini tidak gampang, ini misi yang berat, sulit kalau kita tidak bersiap, tidak fokus benar, ya dalam hal pemilihan pemain, yang menetapkan pemain-pemain yang bagus-bagus. Karena calon lawan ini tidak gampang, apalagi dari Eropa semua kuat. Dengan postur tubuh yang tinggi, kekar, ya, kita kalah dalam segala hal kalau bisa dilihatin. Makanya harus hati-hati, ya jangan sampai kita menjadi lumbung gol. Ya, kita harus bisa memilih, dan itu yang ditegaskan oleh Erick Thohir. Harus mendapatkan pemain yang baik. Pencarian pemain sudah disebarkan nantinya mulai di Juli Agustus depan. Itu sudah 9 wilayah, konon kabarnya itu akan dicari. Ya, PSSI akan mencari dengan gencar pemain-pemain terbaik yang harus dipilih. Tapi harus ada pelatih kepala dulu yang diumumkan. Dan kemarin Erick sudah menegaskan, diberikan kepercayaan kepada pelatih muda. Kembali Bima Sakti ditugaskan. Ya, ini pelatih berusia 46 tahun, mantan pemain tim nasional, yang saya juga pernah mengikuti dia ketika terpilih di Primavera, ya bersama di Italia saat itu, bersama dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Dan Bima memang bukan orang baru kalau bisa dikatakan di tim junior, ya. Dia membawa tim U16 juara di Piala AFF, ya. Tapi kemudian gagal di U17 kualifikasi Piala Asia di grup B. Mungkin masih ingat ketika kita secara menyesakan, ya, di Stadion Pakansari, ya, Bogor, kita tumbang di babak akhir melawan Malaysia bahkan dengan 1-5. Sangat memalukan saat itu, dan kita tidak lolos ke putaran final Piala Asia yang saat ini berlangsung di Thailand. Ya, itu yang membuat mungkin Malaysia agak kepanasan juga ketika mengetahui FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, karena Indonesia tidak lolos, dikalahkan sama mereka. Malaysia ikut di Thailand, tapi Malaysia kalah, hanya menempati posisi ketiga, dan tim ini gugur, tersisih. Ya, setelah kalah dari kalah dari Thailand, ya, dengan 0-3 dan mereka kalah juga dari Yaman, yang membuat mereka hanya menang dari Laos, tidak mampu untuk meneruskan perjalanan ke babak selanjutnya. Demikian juga dengan Vietnam yang juga tersisih. Jadi 3 negara di Asia Tenggara itu sudah out, ya, termasuk Laos juga. Nah, pasti Malaysia kaget ketika mendengar Indonesia mereka kalahkan di kualifikasi bahkan dengan skor telak dengan 5 gol. Namun Indonesia sekarang ikut Piala Dunia, mereka tidak ikut Piala Dunia, ya. Dan FIFA mempercayakan ini, makanya harus betul-betul ada pemain-pemain, ya kalau boleh pemain-pemain naturalisasi juga harus diincar untuk bisa bermain di tim U17 kita. Ya, itu tadi yang saya bilang, agar kita tidak malu-maluin nantinya untuk bertarung di ajang Piala Dunia U17. Nah, Bima Sakti sudah terpilih. Ya, tapi memang ini banyak juga yang menginginkan cari pelatih yang lain lah. Jangan Bima, ya. Namun Erick sebagai ketua Umum PSSI memberi kesempatan sekarang untuk pelatih-pelatih muda lah yang untuk tampil, ya, seperti Bima. Soal nanti siapa pendampingnya bagi Bima Sakti itu nanti akan dicari oleh PSSI. Mereka akan berdiskusi. Ya, memang sebelumnya ada calon-calon yang sudah terdengar ke permukaan, misalnya Fakhri Husaini, bahkan ada yang menginginkan STY aja untuk menangani, kan tidak bisa. Ya, Erick sudah memilah-milah ini, STY fokus saja di tim senior. Ya, banyak yang pengagum STY juga menginginkan bahwa kalau bisa taruh di sana. Atau Indra Safri, tidak bisa juga. Indra Safri itu sudah di tim U23, sehingga perlu ini
untuk bisa mengorbitkan pelatih-pelatih muda seperti Bima Sakti ini, ya. Dan diharapkan Bima bisa mendapatkan pendamping yang sepadan, yang bagus untuk saling menopang, berkompak di dalam tim. Dan juga yang tugas berat adalah mencari pemain-pemain ini. Yang saya bilang tadi itu disebarkan di 9 wilayah di Indonesia ini, maka ini berpacu dengan waktu di antara Juli Agustus. Nah, pada September, kemudian sampai di Oktober, itu setelah terbentuk pemain sudah dipilih, rencananya Erik akan mengirim tim U17 kita ini untuk berlatih ke Eropa, ya, untuk menyambut Piala Dunia pada November. Selama di Eropa sana, ya bukan saja berlatih, tapi akan mendapatkan sparring partner atau pertandingan-pertandingan uji coba yang ditentukan, yang tentunya disesuai dengan karakter calon lawan kita nantinya di pertandingan Piala Dunia U17. Ya, Erik sudah mengatakan bisa aja dari tim Eropa karena ada di Eropa, atau mencari lawan dari tim Asia, tim Afrika, karena kan ini kan semua datang dari berbagai benua, ya. Dengan Afrika meloloskan ada 4, Eropa ada 5 tim bahkan sangat kuat-kuat ya di Eropa. Ada Polandia, ada Jerman sebagai juara, ada Prancis, Italia, Inggris. Ini luar biasa. Apalagi dengan Amerika Latin, dengan juara bertahan Brasil juga ikut di sana, ada Argentina juga. Tidak main-main ya. Ini, dan ada salah satu finalis juga yang ikut dari CONCACAF, yaitu Meksiko, yang hadir bersama dengan Amerika. Nah, kita akan tunggu nantinya ini tim-tim yang bagus. Makanya juga harus mencari lawan-lawan uji coba yang membuat pemain-pemain kita terbiasa bermain. Nah, Erik sudah mengatakan biar mereka tidak kaget katanya kalau ketemu langsung dengan pemain hebat, karena sudah berlatih dan beruji coba di Eropa, ya, sehingga mereka enak kalau ketemu di Indonesia dengan pemain-pemain Eropa atau Afrika atau dari Asia lainnya. Ya, kita sudah enak ya bisa bermain. Itu menjadi tujuan utama. Yang paling pasti ya kita harus bisa menempatkan sosok-sosok pemain-pemain muda ini yang bagus-bagus. Ya, semoga saya pikir Bima Sakti dan tim kepelatihan bisa mendapatkan itu. Ya, tidak ada pilih kasih dalam hal pemilihan pemain. Ya, di sini tidak ada titip-titipan. Ini ingat ya, tidak boleh mentang-mentang ini Piala Dunia kalau ada titip-titipan. Ini Pak Erik juga harus perhatikan cara pemilihan pemain. Ini harus benar-benar pemain yang pas, yang oke, yang bisa untuk dikirim berlatih ke Eropa, karena ini tidak main-main Piala Dunia ya, dan kita harus tampil maksimal ya. Memang jalan terjal ke sana agak berat karena ini memang waktu yang sangat mepet untuk membentukkan tim, cari tim kepelatihan, tapi ya bilang kita akan dalam sepak bola kita akan coba semaksimal mungkin ya. Yang pasti kita harus bisa menjadi penyelenggara atau menjadi tuan rumah yang baik untuk peserta lainnya. Nah, kalau 24 tim sudah dapat, sekarang kan sudah 20 tim sudah ada. Tinggal nunggu nih wakil 4 lagi dari Asia yang masih bertarung di Thailand di Piala Asia U17. Kalau sudah 4 semua, nantinya itu akan ada undian, drawingnya sudah ditentukan. Jadi bilang, kita mainkan di Jakarta saja. Ya kan? Tempatnya kita tinggal urus, tinggal kita atur, tapi di Agustus nantinya untuk drawing kita bikin di Jakarta. Ya, siapa tahu Indonesia bisa menempatkan grup yang agak lunak lah buat kita. Ya, jangan berat-berat ya, sehingga kita bisa punya napas lega dan punya kesempatan untuk bisa melihat lolos ke fase selanjutnya, atau keluar dari fase grup ya. Kita akan nantikan saja, dan ini tugas berat sekali lagi untuk coach Bima Sakti. Ya, menjadi pelatih yang baik tentunya, dan harus bekerja keras. Dengan bantuan dari PSSI, Anda harus bisa manfaatkan ini, penunjukan kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum Erik Thohir. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.